Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Salam, selamat pagi, semangat pagi. Salam penuaian, salam terobosan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini, pagi ini kita diberikan lagi kesempatan untuk belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus dahsyat. Yuk, sebelumnya kita memulai firman ini, kita katakan sama-sama dengan saya. Mari katakan, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Amin. Maka hidup kita penuh dengan kedahsyatan Tuhan dalam setiap hidup kita sehari-hari. Amin. Kita aminkan ya. Di hari Kamis minggu yang lalu kita sudah belajar, saudara-saudaraku, mengenai firman kebenaran dalam Lukas 4 ayatnya ke-18 sampai 19, di mana kita belajar sebagai orang-orang yang diurapi. Kapan kita orang yang diurapi? Masih ingat? Ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kapan Roh Allah ada dalam kehidupan kita? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah Roh Allah ada dalam hidup kita. Apa tujuan kita? Untuk apa kita diurapi? Minggu lalu kita belajar, pasti kita diurapi ada tujuannya, saudara-saudaraku. Yaitu untuk apa? Untuk Untuk menyampaikan kabar baik. Baiklah, di pagi ini, pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan kabar baik kepada kita semua. Di sini kita semua belajar bersama mengenai firman, mulai kebenaran firman yang akan kita pelajari bersama di pagi hari ini. Pagi ini renungan firman kita ambil di Galatia 2 ayat yang ke-20. Mari kita bisa buka firman Tuhan di Galatia 2 ayat 20. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita diurapi dan Roh Allah tinggal dalam kita, maka pastinya hidup kita menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita sekarang adalah hidup di dalam iman. Katakan, hidup di dalam iman. Amin. Karena sekarang hidup kita adalah Kristus yang hidup, yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan sebelumnya saya akan bercerita sesuatu yang sangat menarik. Sebelum kita melanjutkan sharing firman Tuhan ini, saya rindu mau menceritakan sebuah kisah cerita yang sangat menarik. Karena apa? Karena saya lihat dari cerita ini membuahkan perubahan. Yang dahulunya dia menjadi seorang yang jahat, dia berubah melalui prosesnya menjadi seorang yang sangat baik. Bahkan dia dipakai Tuhan menjadi seorang pengabar Injil. Cerita ini saya ringkas, saya rangkum dari film cerita Korea. Siapa yang tidak suka film Korea? Biasanya bagi ibu-ibu ya. Oke. Untuk cerita kali ini saya ambil dari cerita sebuah keluarga, yaitu yang hidup hanya sebagai seorang ayah dan kedua anaknya. Istrinya telah meninggal pada saat melahirkan anaknya yang kedua. Dan saat itu anak pertama masih berusia 11 tahun saat ditinggal ibunya. Ayahnya adalah seorang yang kaya dan terpandang. Pekerjaan ayahnya ini seorang jaksa hakim di Kejaksaan Tinggi Negeri. Dia sangat dihormati dan disegani. Karena seorang hakim yang adil dan bijaksana, menjalankan tugasnya dengan baik, dikenal tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah dengan tegas dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku.
Singkat ceritanya, seorang ayah ini merawat dan membesarkan kedua anaknya dengan sabar sampai tumbuh dewasa. Ada perbedaan karakter antara kedua anak ini. Anak yang pertama adalah anak yang baik, rajin belajar, dan selalu menurut nasihat ayahnya. Dan dia bergaul dengan lingkungan yang baik. Sehingga anak pertamanya ini tumbuh dewasa dan berhasil menggapai cita-citanya menjadi seorang polisi. Dan berbeda dengan anak yang kedua nih, karena belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu semasa hidupnya, dia anak yang susah diatur. Hidupnya semaunya sendiri dan tidak mau menuruti nasihat ayahnya. Dia bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang tidak baik, sehingga dia tumbuh dewasa dan menjadi seorang penjahat. Suatu ketika anak pertamanya ini, seorang polisi ini tersebut mengadakan operasi membongkar sindikat penjualan narkoba terbesar. Dia sangat terpukul dan kaget karena salah satunya ada adiknya ikut dalam sindikat penjahat tersebut. Dan dengan rasa berat hati, anak pertama itu menangkap adiknya dan memasukkannya ke penjara. Karena segala bukti yang kuat atas tindakan kejahatannya, akhirnya adiknya masuk dalam proses pengadilan yang sangat menyedihkan lagi. Hakim yang menyidang saat itu adalah ayahnya sendiri. Kita tahu tadi pekerjaan ayahnya adalah seorang jaksa hakim ya. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang ayah melihat anaknya menjadi penjahat sindikat narkoba. Karena ayahnya dikenal sebagai hakim yang adil dan bijaksana, yang selalu menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu, dengan rasa kecewa, rasa hancur pastinya, sangat sedih menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut. Yang lebih sangat berat hati tidak dibayangkan lagi, hukuman sesuai aturan undang-undang biasanya bagi pengedar narkoba skala besar adalah hukuman mati. Saat itu anak tersebut dijatuhi hukuman vonis hukuman mati. Singkat cerita, 1 hari sebelum eksekusi hukuman mati, ayahnya mengunjunginya di dalam penjara. Dia menangis, dia memeluk anaknya erat-erat, bahkan tidak dilepaskannya dari pelukannya. Betapa besar kasih sayang ayah ini kepada anak tersebut. Akhirnya ayahnya membuka jubah kebesarannya, jubah kemuliaannya, jubah seorang jaksa hakim. Dia meminta anaknya membuka pakaian pidananya untuk ditukarkan dengan jubah ayahnya. Akhirnya ayahnya menggantikan anaknya di penjara dan menyuruh anaknya keluar dari penjara. Dan akhirnya ayahnya lah yang menggantikan anaknya untuk dieksekusi hukuman mati. Dari singkat cerita ini, apa yang kita bisa ambil maknanya saudara-saudaraku yang terkasih? Dari cerita tersebut kita tahu ayahnya mati bukan karena kesalahan dan dosa-dosanya. Dia menggantikan posisi tersebut karena dia mau anaknya mendapatkan keselamatan hidup. Karena begitu besar kasih setia seorang ayah kepada anaknya. Kita percaya dari kisah ini kita juga ambil kesimpulan bahwa demikian dengan Yesus Kristus dihukum mati di kayu salib bukan karena kesalahan dosa-dosanya. Dia rela menggantikan posisi tersebut karena begitu besar kasih setia seorang bapa kepada anaknya. Supaya apa? Supaya kita dapat menerima keselamatan dan kehidupan. Kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Ini adalah nilai poin yang sangat penting pagi ini yang benar-benar yang kita harus resapi saudara-saudariku. Yesus rela menanggalkan setiap jubah kebesarannya, jubah kemuliaannya untuk menyelamatkan setiap kita. Amin. Kembali lagi ke firman Tuhan tadi di dalam Galatia 2 ayat 20.
Yang firman Tuhan mengatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus menyadari bahwa bukan lagi dirinya yang hidup, melainkan karena Kristus yang hidup di dalam dia. Bukan sampai di situ saja, selanjutnya bilang begini, tapi dalam hidupku yang kuhidupi sekarang, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus menyadari Yesus sudah mati buat hidupnya, buat hidup saudara dan saya. Dia sudah berkorban buat hidup kita semua. Pertanyaan saya sekarang, bagian kita apa, saudara-saudaraku? Bagian kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita mesti ngerti kenapa Tuhan memberikan hidupnya buat kita, agar kita mengikuti contohnya, mengerti teladannya, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Setelah diurapi Tuhan dan Roh Allah tinggal di dalam kita, maka pasti hidup kita menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Mari sama-sama bilang dengan saya, hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Renungan firman pagi ini, izinkan saya beri judul Hidup yang Baru di dalam Kristus. Mari kita buka lagi ayat Tuhan, firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 dengan firman Tuhan demikian, saya akan bacakan. 2 Korintus 2 ayat 5. Baiklah. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari sebelumnya kita belajar apa itu definisi hidup lama dan hidup baru. Apa hidup lama? Kita tahu hidup lama adalah cara hidup sebelum mengenal Kristus. Dipenuhi dengan dosa pastinya, amarah, kebencian, iri hati, hidup tanpa arah dan tujuan daripada ilahi. Mengandalkan kekuatan sendiri, jauh daripada Allah. Hidup yang dipimpin oleh keinginan daging, contohnya seperti ego, dan jauh dari kehendak Allah. Saat seorang percaya kepada Yesus, dia meninggalkan hidup lamanya dan menerima hidup yang baru. Hidup baru itu apa, saudara-saudaraku? Kita bisa lihat di dalam Roma 6 ayat 4 yang mengatakan demikian. Karena kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup baru dalam Kristus ketika kita menerima Kristus, yaitu kita berarti menjadi ciptaan yang baru. Artinya apa? Identitas kita kini di dalam Kristus, bukan di masa lalu lagi kita. Status kita baru di dalam Tuhan sebagai anak-anak kerajaan surga. Ada pembaruan hati dan pikiran. Cara hidup kita berubah, tidak lagi mengingini keinginan daging. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, artinya mempunyai karakter yang serupa dengan Kristus. Memiliki cara pandang yang baru terhadap hidup masalah dengan orang lain. Ketika kita diberikan kekuatan untuk mengalahkan dosa dan menjalani hidup yang memuliakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih,
nanti mengenai manusia yang baru nanti bisa dibaca di ayat Efesus 4 ayat 17 sampai 32, Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai ke-32. Nanti saudara-saudariku bisa membacanya sendiri dan pelajari dan pahami tentang manusia baru. Di situ akan dibahas tentang manusia baru. Ya, bagi kita yang sudah hidup baru, maka kita diberi tanda-tanda sebagai hidup orang-orang yang baru. Hidup baru ini ditandai dengan apa? Mulai menanggalkan dosa yang dulu dibiarkan. Ada kerinduan untuk mengenal Tuhan lewat firman dan doa. Seperti kita pada saat ini, kita rindu, kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita tumbuh di dalam firman, di dalam doa bersama di doa fajar di pagi hari ini. Kita percaya kita semua adalah orang-orang yang hidup baru. Amin. Hidup yang dipenuhi buah-buah roh. Kita tahu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh ya. Yaitu yang keempat, menciptakan sesama, mengampuni, dan jadi berkat. Kita percaya setiap latar belakang kita selalu berbeda-beda ya. Mungkin seperti tadi cerita kisah tadi, dari seorang yang dulunya jahat, dia berubah menjadi seorang yang baik. Karena dia merasakan proses demi proses, dia melihat suatu betapa kebaikan seorang bapaknya yang mengorbankan dirinya menggantikan posisi dia. Sehingga dia melalui proses tersebut, di akhir cerita tersebut, dia menjadi seorang penginjil. Dia dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, walaupun kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, kita percaya Tuhan pasti pakai buat kita yang diurapi Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus, hidup menjadi baru bersama dengan Kristus. Kita pasti akan dipakai Tuhan apabila kita mau, yang seperti kita katakan, yang penting kuncinya kita mau untuk melewati setiap proses demi proses untuk menjadi kita sebagai manusia yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih untuk renungan firman ini. Walaupun singkat, kita percaya ada sesuatu makna yang harus kita ambil. Kita percaya, ingat, kita sudah ditebus, kita sudah digantikan oleh keselamatan Tuhan. Tugas kita adalah yaitu menjadi hidup yang baru, menjadi saksi Kristus, memberitakan ke segala suatu bangsa. Jadikan semua murid-muridku dan baptisnya sebagai supaya orang-orang di luar sana mengenal Kristus, menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Terima kasih buat renungan pagi firman ini. Sebelum saya menutup doa pagi pada hari ini, izinkan kami untuk membagikan renungan untuk nyanyian pujian. Kami percaya melalui pujian Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan hadir. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku, amin, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang kami, Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, haleluya, haleluya. Amin, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Amin, amin, amin. Mari kita satukan doa. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Yesus. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang sekali-kali tidak membiarkan kami. Tangan-Mu yang kuat itulah yang memegang kami, sehingga apapun pada hidup yang kami hadapi hari demi hari, kami tahu, kami cakap menanggung segala perkara bersama Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan jalan keluar dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami hidup saat ini bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. Terima kasih Bapa ya Aba. Sehingga kami percaya sekarang hidup kami milik Tuhan. Hidup kami kepunyaan Tuhan. Tuhanlah yang membela setiap perkara-perkara kami. Tuhanlah yang menolong setiap jalan-jalan hidup kami. Tuntun kami Tuhan dengan jalan-jalan-Mu, sehingga pagi ini kami mengalami kuasa Allah. Terima kasih Bapa buat firman-Mu segala sesuatunya Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah menerima berkat firman Tuhan pagi ini dan yang sudah hidup baru di dalam Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.